Waduh, apa kabar? Senang sekali nih ketemu di akhir pekan, hari Sabtu, cuaca cukup cerah, mudah-mudahan Anda juga semangat. Dan seperti biasa sebenarnya saya nggak mau bersama dengan Bung Rocky Gerung itu mengganggu hari-hari Anda akhir pekan dengan isu politik. Tapi apa boleh buat gitu ya, Bung Rocky. Situasinya seperti itulah gitu. Seperti kita janjikan, kita akan membahasnya tetap kalau akhir pekan dengan gaya politainment, ya, Bung Rocky. Dan refleksi. Ya, refleksi saya kira itu penting. Eranya orang kadang-kadang disibukkan dengan day to day politik itu, tapi lupa merefleksi. Dan kita banyak orang juga melihat bahwa loh ini kalau kita cuma sibuk terus ini, tapi nanti kita akan tidak refleksi, kita nanti akan lelah karena hanya berputar-putar seperti dalam labirin mengenai Indonesia, demokrasi Indonesia terutama, Bung Rocky ya. Ya, jadi betul kita refleksi artinya lakukan pendalaman sekaligus perhatikan seluruh variabel, itu namanya refleksi. Kita tentu tidak terperosok hanya pada kasus teman kita Ade Armando yang pasti kita akan tuntut supaya diproses oleh polisi pemukulan itu. Tapi kita sekaligus bikin refleksi basis sosial yang menyebabkan kekerasan itu apa sih? Sekaligus kita mau lihat keadaan Indonesia dalam 1 minggu ini itu menimbulkan keraguan, dan keraguan itu justru diperlihatkan oleh kalangan luar negeri yang menganggap bahwa Indonesia sebetulnya ada di dalam bahaya. Kritik terhadap IKN sudah diajukan oleh luar negeri bahwa Indonesia akan bangkrut kalau terusin IKN. Lalu peristiwa Ade Armando kemudian mengingatkan kita lagi pada pelanggaran HAM yang lain yang kebetulan justru dibuka oleh publik Amerika melalui keterangan yang biasa dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika tentang skala dan faktor-faktor pelanggaran HAM di dunia, termasuk di Indonesia. Dan khusus di Indonesia, Departemen Luar Negeri pemerintah Amerika menerangkan bahwa ada problem dengan penembakan 8 laskar itu. Ada problem dengan penembakan di Papua. Ada problem dengan persekusi selama pemilu kemarin. Jadi publik luar negeri justru menyoroti bagian yang seolah-olah hendak diselundupkan atau disamarkan oleh pemerintah Indonesia. Maka terbukalah akses luar negeri untuk mempersoalkan legitimasi Presiden Jokowi itu. Karena dianggap Presiden Jokowi tidak peka atau minimal tidak mampu untuk mencegah pelanggaran HAM. Mungkin ada data yang lebih banyak lagi, tapi saya baca pemerintah Amerika sendiri menganggap bahwa kita kesulitan, atau luar negeri, pers terutama, kesulitan untuk mengakses pelanggaran HAM di Papua atau selama proses pemilu atau pada kasus FPI yang 16 laskar terbunuh. Tetapi sinyalnya jelas, pemerintah Amerika menganggap Indonesia tidak, ya dia masih sebut dengan diplomatis, tidak bisa membuka akses untuk meneliti pelanggaran HAM. Tapi sudah dirumuskan bahwa Indonesia adalah negara pelanggar HAM. Ini satu sinyal yang mesti kita refleksikan dengan mendalam, bahwa memang kalau dalam negeri yang protes kadang-kala dianggap sebagai sekedar ingin mengganggu presiden. Padahal dari awal Kontras dan Greenpeace, lembaga-lembaga pemerhati hak asasi manusia udah kasih sinyal bahwa ada pelanggaran HAM di dalam proses pemilu, dalam proses penanganan kasus kilometer 50, apalagi soal Papua. Jadi semua data yang dipakai oleh internasional memang basisnya adalah data LSM. Nanti pemerintah akan, itu kan data LSM, loh justru internasional itu nggak pernah percaya data pemerintah karena nggak bisa diakses. Jadi kaitannya jelas, kasus Haris Asrar versus Luhut Panjaitan juga jelas, itu ada dimensi internasional. Demikian juga kasus kilometer 50, jangan dianggap itu tidak ada dimensi internasional, sekarang baru kita paham. Jadi mereka yang berupaya untuk menutupi kasus pelanggaran HAM justru berada di pihak pemerintah. Nah, buzzer-buzzer ini justru ingin agar supaya kasus itu tidak dibuka, lalu timbul narasi yang macam-macam. Itu juga salah satu faktor yang kemarin berkali-kali kita terangkan sebagai social tax atau tax sosial dari pemukulan Ade Armando. Jadi kita mesti baca itu. Nah, saya melihat bahwa buzzer-buzzer ini tetap menganggap bahwa mereka yang paling benar tuh, karena itu mulai bikin perbandingan. Misalnya saya dengar saudara Guntur Romli membandingkan saya dengan Ade Armando, berarti saya boleh dipersekusi, boleh aja kalau saya menghina orang, menghina agama, menghina apa. Tapi saya mempersoalkan legitimasi presiden, saya mengkritik Jokowi. Apakah saya kritik Jokowi sebagai kepala keluarga? Enggak, sebagai kepala keluarga dia baik-baik aja, tapi sebagai kepala negara dia buruk, kan itu saya kritik.
Lalu saya diancam, Anda juga bisa dikeroyok atas dasar apa? Mengkritik kepala negara. Lo mengkritik kepala negara itu tidak lagi delik di dalam undang-undang. Kan itu intinya. Jadi Cokro TV tetap memprovokasi supaya saya disebut bahkan di situ Refli Harun, Fadlizon, Haikal Hasan, UAS, itu kan itu provokasi. Padahal saya minimal tidak pernah menghina orang. Saya bilang dungu karena cara berpikirnya dungu, bukan orangnya tuh. Presiden saya memang pernah bilang dungu, tapi bukan Jokowi yang saya bilang dungu. Saya bilang dungu Presiden Jokowi. Saya bilang kritik pemerintah, Menteri Perdagangan, Pak Luhut juga sebagai tokoh publik. Itu intinya bedanya. Jadi Cokro TV jangan bikin perbandingan apple to apple pie. Itu ngaconya di situ. Oke, nah ini kita buka ya, bukan untuk buat proklama, kemudian buat perbandingan supaya ada semacam orang bisa membayangkan tadi itu apple to apple tadi kan. Banyak sekali loh jejak yang seperti itu. Misalnya begini, dalam kasus yang sekarang sedang disoroti oleh Amerika juga soal kilometer 50 gitu kan. Dan kemudian di Armando, mereka kan mempersoalkan mengapa banyak tidak lembaga-lembaga seperti Kontras, LBH tidak bersuara gitu, waktu sampai berapa jam tidak bersuara dalam kasus Ade Armando, kata mereka, karena ini padahal ini kan kasus ada penganiayaan terhadap Ade Armando dan ini pelanggaran HAM juga. Tapi mereka pasti lupa ya ketika kemarin ada kilometer 50 itu malah salah satu di antara mereka itu mengirim karangan bunga ke Polda Metro Jaya memberikan selamat gitu ya atas peristiwa itu. Ini kan gila itu, langkah semacam itu. Kemarin dilakukan lagi gitu ketika penangkapan terhadap para pengeroyok Ade Armando juga dilakukan semacam itu. Begitu juga kemarin ketika para polisi yang melakukan penembakan di kilometer 50 divonis bebas juga mereka memberikan ucapan selamat. Nah sekarang mereka menuntut hal yang sama gitu. Ini bagaimana ini kan kemudian orang jadinya ini yang kita sebut polarisasi. Standpoint kan selalu standar bahwa yang dilakukan terhadap Ade Armando tidak boleh, yang pengeroyokan Ade Armando tidak boleh dilakukan, yang ini lebih-lebih lagi tidak juga boleh dilakukan, apalagi oleh negara, kan begitu ya, Bung Rocky? Ya, jadi saya perhatikan, saya terus-menerus dikirimkan narasi dari Cokro TV oleh beberapa teman untuk minta saya tanggapi, karena nama saya disebut terus. Tapi saya tidak menganggap bahwa ini kelompok yang bermutu sebetulnya. Ini kelompok yang memang didesain untuk Islamofobis, itu kan intinya tuh. Jadi sebetulnya kemarahan publik itu bukan pada Ade Armando sebagai dosen, tapi sebagai kelompok yang tidak mau menghormati pilihan orang lain di dalam keyakinan itu. Apalagi ketika keyakinan itu dialihkan sebagai olok-olok, kan itu intinya kan. Jadi berkali-kali, saya kasih contoh yang juga saya baru dapat videonya, saya udah lupa sebetulnya. Dalam satu pembicaraan dengan Rahma Sarita, saya dan Ade berdebat. Lalu Ade bilang bahwa itu FPI itu bangsat, bajingan. Kan itu kata-kata itu kan terhadap orang, bukan terhadap kekuasaan. Kalau saya memang saya bilang ini menterinya bajingan. Yang saya kritik menterinya dalam posisi publiknya. Presidennya dungu, saya kritik itu dalam posisi publik. Saya nggak kritik Jokowi sebagai persona, saya nggak kritik Pak Luhut sebagai persona. Pak Luhut adalah orang yang baik dalam keluarganya, saya cukup kenal itu. Tetapi karena kebijakan publik, Pak Luhut berbohong, itu artinya dia mesti diperiksa oleh hukum sebagai pejabat publik. Karena dia sampai sekarang dia nggak bisa tunjukkan mana bukti bahwa 110 juta, dan bahkan Lanyala lebih dahulu memperlihatkan bukti metodologisnya bahwa hanya 639.000 orang yang bicara tentang pemilu, bukan 110 juta tuh. Jadi ini hal yang mesti kita bedakan. Kemarahan kita pada Pak Luhut karena dia adalah pejabat publik. Pembelaan saya pada Lanyala karena dia ada pejabat publik, bukan karena pribadinya. Demikian juga soal Ade Armando. Saya membedakan dari kemarin bahwa Ade Armando teman saya, tetapi Ade Armando terlibat di dalam satu kita sebut emporium buzzer itu memang faktanya. Jadi bukan saya menjelekkan Ade Armando. Ade Armando bagian dari rezim atau peralatan dari rezim untuk menjaga keseimbangan dengan masyarakat sipil. Dan yang terjadi mereka menghujat masyarakat sipil. Bayangkan misalnya Ade Armando mengambil posisi sebagai disebut Civil Society Watch, CSW. Lalu dia sendiri masyarakat sipil dan dia berhak buat mengevaluasi masyarakat sipil, kan gila tidak itu kan. Lalu ada segala macam institusi dibuat di situ. Lalu orang menganggap uangnya dari mana? Kan itu semuanya dosen, peneliti, nggak ada uang. Itu pasti ada sponsor negara, itu kan jelas kan.
Jadi kita juga mesti lihat bagaimana cara publik memposisikan Cokro TV ini yang kemudian terhubung dengan cara mereka membela konglomerat, cara mereka dulu menyelamatkan tudingan terhadap bisnis sawit yang lagi dibongkar oleh LSM. Jadi ini perkara bukan sekedar perkara Ade Armando, tapi sebuah institusi yang dirancang untuk menghina agama lain dan untuk membela pemerintah. Itu bahayanya di situ. Nanti mereka bilang, Rocky Gerung pernah bilang kitab suci itu fiksi. Memang saya pernah bilang kitab suci fiksi. Kok nggak diperiksa? Saya pernah diperiksa, tapi deliknya nggak ketemu. Lain dengan ketemu delik tapi nggak diproses. Tapi saya ingin bandingkan itu supaya orang nggak anggap bahwa bangsa ini kok dibikin pengecut ya, hanya karena membela kekuasaan lalu boleh meminta diistimewakan. Sekarang wacananya adalah kami jadi korban. Bagaimana ceritanya jadi korban? Dia adalah peralatan kekuasaan, nggak mungkin kekuasaan jadi korban. Jadi yang terjadi bukan korban tapi kekonyolan aja. Ade Armando itu punya semua perlengkapan untuk di backup oleh intelijen, di backup oleh KSP, di backup oleh agen-agen negara. Tapi terjadi juga kan. Jadi kita mesti fair bahwa apakah Cokro TV itu adalah civil society? Bukan, dia peralatan negara. Itu intinya tuh. Dia nggak boleh me-watch kita. Jelas dia kekuasaan dia itu jauh lebih banyak dari kekuasaan Lokataru, jauh lebih banyak dari apalagi kekuasaan nggak punya lembaga apa-apa. Jadi ini yang kita bilang, kita bikin refleksi untuk melihat bangsa ini. Nah kebetulan Amerika luar negeri yang juga ikut dalam refleksi ini dan menemukan hal yang sama. Bahwa pemerintahan Jokowi banyak melakukan pelanggaran HAM, kan itu kan. Sekarang silakan marah pada pemerintah Amerika, Cokro TV silakan marah. Ya benar, karena kemarin pun ketika salah satu One Team Press datang menyenguk Ade Armando, itu kan kemudian diposting di akun resmi One Team Press, dan itu kemudian dipersoalkan rame-rame dan langsung dihapus. Tapi dari situ saja kan kemudian orang juga melihat kenapa pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang lain yang jauh lebih besar, lebih serius, One Team Press tidak turun. Dalam kasus seorang buzzer gitu mereka menyebutnya, langsung turun meskipun kemudian dihapus. Ya itu yang kita bisa baca dengan cara saksama bahwa akhirnya mereka mau menyembunyikan dirinya siapa itu. Ya biasa aja bilang kami dijenguk One Team Press dan One Team Press teman kami. Walaupun orang bilang berarti Anda ada di backup oleh One Team Press itu atau oleh KSP segala macam. Tapi justru dengan penghilangan jejak itu timbul jejak baru bahwa kalian memang sebetulnya ingin bersembunyi kan itu kan tracing yang trace jejak yang dihapus itu hapusannya adalah jejak baru tuh. Begitu kan cara berpikir dekonstruktif di dalam ilmu pengetahuan. Jadi begitulah karena kepanikan ini Cokro TV mulai playing victim. Loh, bagaimana dia playing victim? Dia itu punya kuasa kok. Kan ajaib kan. Orang yang berkuasa, kelompok yang berkuasa tapi merasa teraniaya itu dungu namanya. Oke, saya kira yang begini-begini ini kita harus buka pelan-pelan dan kita dudukkan pada persoalannya adalah semangatnya bahwa kita ini membaca anatomi mengapa terjadi pembelahan yang begitu dalam pada bangsa ini ya Bang Rocky ya. Ya itu betul tuh membaca anatomi. Jadi mesti lengkap. Kalau kita bilang ada problem di pergelangan tangan ya pergelangan tangan itu bagian dari tubuh. Tubuh itu dikendalikan oleh siapa? Karena itu tangannya dikendalikan oleh siapa? Kan begitu luas kemampuan kita untuk membaca soal. Tapi sering sekali atau selalu kita mesti tegaskan itu bagian yang kriminal pasti diproses polisi. Tapi jangan hanya karena setelah diproses polisi dianggap sudah selesai. Enggak, di belakang ini ada bagian yang lebih subtil, yaitu upaya untuk menghina sebuah agama, Islam terutama, dan itu menimbulkan kemarahan itu, tentu saja. Tapi sebetulnya kan orang kayak Cokro TV ini kan saya kenal ini tokoh-tokoh yang tadinya Islamnya bagus karena berupaya untuk membuat diskusi, tiba-tiba jadi Islamofobis. Sebaiknya mereka itu menganalisis kenapa timbul semacam gerakan politik Islam yang makin lama makin kuat. Ya karena ketidakadilan sosial. Jadi semuanya basisnya ketidakadilan sosial. Kenapa mesti konflik dengan politik Islam terus-menerus konflik dengan oligarki? Karena oligarki menghisap sumber daya kita dan tidak didistribusikan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi gagal untuk mengambil keuntungan atau akumulasi dari konglomerat ini oleh oligarki untuk dijadikan sebagai social safety net. Kan nggak terjadi kan. Yang terjadi Presiden Jokowi dikalahkan oleh oligarki. Kan itu bikin kita marah tuh. Bagaimana negara bisa dikalahkan oleh oligarki? Kan itu intinya kan. Tapi inilah keterangan saya berkali-kali bahwa memang Cokro TV juga diasuh oleh oligarki kan. Gampang aja lihat soal itu.
Sekali lagi ini adalah keterangan analisis ya, bukan karena kita cemburu atau dendam bocor Pro TV berlimpah fasilitas, enggak, kita mau fair, bikin analisis dong gitu. Ya. Oke, dan saya kira ini kalau sudah laporan dari Kementerian Luar Negeri bisa dilihat dari sikap pemerintahan Amerika dong. Dan ini bisa dianggap bahwa Joe Biden mulai menekan Presiden Jokowi dalam soal hak asasi manusia, Bung Rocky. Pasti itu tradisi Partai Demokrat adalah memakai grammar hak asasi manusia untuk mengevaluasi bahkan mitranya sendiri itu biasa. Terus juga Pak Harto dievaluasi oleh Bill Clinton waktu itu. Terus pemerintahan selanjutnya juga begitu tuh. Jadi sebetulnya kita harus paham bahwa negara kita ini disorot dan kita negara yang lemah sebetulnya di dalam diplomasi internasional. Presiden Jokowi selalu gugup untuk masuk dalam pertengkaran internasional, dalam diplomasi internasional. Dia gagap untuk mengucapkan argumen-argumen internasional. Akibatnya apa? Nanti kita akan lihat reaksi istana presiden terhadap keterangan Departemen Luar Negeri itu pasti akan defensif. Nanti dianggap ini demi kepentingan nasional. Kita bisa pastikan yang akan muncul pasti Pak Muldoko yang adalah dengan latar belakang militer. Demikian juga Pak Ketua One Team Press-nya Pak Wiranto juga akan bilang ini Amerika berlebih, atau Pak Mahfud bahkan yang sipil tapi grammarnya juga militeristik dalam soal-soal HAM, kan begitu. Tetapi kita mesti lihat ini satu umpan yang disodorkan oleh politik luar negeri untuk menguji Indonesia. Anda sebetulnya layak nggak jadi tuan rumah G20? Kan begitu kan? Karena isu ini, bayangin isu ini diucapkan nanti di G20 bukan oleh negara-negara anggota G20, tapi oleh masyarakat sipil dari anggota G20. Itu hal yang biasa. Kalau ada sidang economic outlook yang biasa dihadiri oleh CEO dunia di Swiss, biasanya ada forum masyarakat sipil dunia. Kan itu fair aja. Jadi G20 juga bisa diisi oleh percakapan masyarakat sipil dunia. Dan Indonesia itu ada dalam keadaan vulnerable. Ya. Di luar pelanggaran-pelanggaran HAM yang tadi berupa unlawful killing gitu ya, pembunuhan-pembunuhan yang tidak mendapat justifikasi hukum, itu ada soal juga yang sangat serius. Saya kira disoroti kemarin dalam laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu berkaitan dengan penanggulangan COVID, yakni peduli lindung. Itu jadi ada Pak. Itu juga ternyata sangat serius karena dianggap itu bisa jadi, ya ini mengingatkan kita pada Orwellian gitu ya, yang di mana the big brother is watching you gitu ya. Ya, itu artinya kita diingatkan lagi pada Orwellian politics, bahwa negara itu mengintai semua hal. Nanti kalau saya terpaksa mesti masuk ke mall atau masuk ke sebuah institusi publik, saya mesti scan di situ, lalu ketahuan saya ada di mana, bisa diintai juga kan. Kalau orang jahat ya disuruh intelijen, si Harus Beno Arif lagi beredar di sekitar Bogor dan dia terlihat masuk ke sebuah mall atau bahkan ke sebuah rumah sakit lalu diintai di situ karena memang udah dikondisikan bahwa ini channel FNN ini adalah channel anti pemerintah. Kan bahayanya begitu. Jadi Amerika akhirnya menerangkan itu. Karena Amerika punya prinsip bahwa privasi orang itu jangan dijadikan dasar untuk mengeksekusi berdasarkan intip-mengintip. Dan sebetulnya lebih dari sekedar peduli lindungi, kita mau ingatkan juga Presiden pernah mengintip percakapan mak-mak di WA group gitu kan. Itu kan bukan sekedar tidak sopan, tapi itu berbahaya. Kan artinya dia punya peralatan untuk mengintip semua percakapan WA kan begitu. Sekali lagi kita mau ingatkan pada bangsa ini bahwa ini bangsa beradab yang didirikan oleh orang-orang yang paham tentang human rights. Sekarang soal-soal yang saya coba bayangkan istilah unlawful killing. Itu dari Orde Baru kita tahu istilah itu. Bahkan ada istilah summary execution. Itu nggak perlu ada pengadilan, tembak aja tuh. Ini semua istilah yang dipromosikan dulu oleh Amnesty International, oleh lembaga-lembaga pengamat Orde Baru. Sekarang lembaga itu mengamati kembali dengan grammar yang sama Presiden Jokowi. Jadi seolah-olah mereka mau bilang ini Orde Baru loh yang sedang memerintah hari ini. Kira-kira begitu sinyalnya. Tapi kita tahu nanti akan dibantah segala macam. Polisi dungu juga akan tiba-tiba nggak begitu, maksudnya begini ya. Tapi bagi masyarakat sipil Indonesia, teguran dari internasional tentang pelanggaran HAM adalah pertanda bahwa internasional tidak lagi mau untuk memuji-muji atau membantu legitimasi Presiden Jokowi. Artinya Presiden Jokowi udah nggak dianggap sebetulnya dalam pergaulan masyarakat hak asasi manusia dunia. Implikasinya apa itu, Bung Rocky?
Implikasinya mungkin kita bisa lihat dalam 2 minggu ini, yaitu bahwa keretakan di istana akan makin besar. Karena semua isu hak asasi manusia itu memang diucapkan secara formal oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Tetapi diplomat Amerika juga akan menghubungi tokoh-tokoh LSM Indonesia, bahkan mungkin menghubungi Pak Mahfud atau menteri-menteri. Kan selalu ada akses global, akses publik, tapi ada juga akses privat. Jadi bayangkan misalnya kecemasan istana sekarang, karena sangat mungkin banyak MOU dunia yang akhirnya akan dibatalkan karena isu hak asasi manusia. Dan Amerika punya kemampuan bahkan untuk mengembargo Rusia itu, dan walaupun itu tindakan yang buruk, tapi hal yang sama jadi sinyal bagi investor dunia untuk mengatakan Amerika masih kasih poin negatif loh soal HAM di Papua, maka investor asing akan menganggap bahaya Indonesia. Itu implikasi ekonominya. Ya, implikasi politiknya pasti kita tunggu nanti bulan Oktober, karena itu forum internasional yang sangat mungkin nanti forum itu akan dibuka oleh seorang presiden baru yang hasil percepatan pemilu, bukan Presiden Jokowi lagi. Semua kemungkinan itu adalah hasil analisis kita. FNN hanya bisa menganalisis, bukan memprovokasi. Ya. Kalau memang efek provokasi itu provokasi yang baik supaya orang bersiap-siap. Ya. Salah satu provokasi kita, saya kira akhir pekan ini adalah hentikan pembelahan, dan saya kira itu narasi pemerintah yang bisa mulai, dan ini adalah Pak Presiden Jokowi yang harusnya memulai itu. Iya betul, karena mereka ini Basar ini mengaku Indonesia ini terbelah. Ya memang terbelah. Terus orang bertanya terbelah di zaman siapa? Di zaman Gus Dur, di zaman SBY, ya di zaman Jokowi. Lalu orang bilang Jokowi yang mesti disalahkan. Ya memang karena dia kepala negara, dia bukan sekedar kepala pemerintahan. Kalau kepala pemerintahan bisa siksa secara politik, tapi dia kepala negara yang mewakili keutuhan warga negara, dan dia tidak berhasil mengutuhkan warga negara. Maka yang mesti disalahkan tanya pada rumput yang bergoyang. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Ini saya kira akhir pekan ini refleksinya cukup serius ya, ini karena menyangkut masa depan kita ini. Jadi please jangan lagi cuma teriak-teriak soal NKRI harga mati, tapi sebenarnya Anda nggak ngerti ya, nggak paham apa yang Anda teriakkan, itu bahaya sekali. Dengan narasi pembelahan semacam ini pun Anda sendiri sebenarnya yang punya peranan untuk menghancurkan NKRI ini, membelah-belah NKRI dalam kelompok-kelompok, terutama sekarang fist of fist agama ya, Bung Rocky. Nah itu yang terjadi, itu betul. Mulutnya itu suaranya gede betul, NKRI harga mati, tapi karena otaknya kecil, dia nggak ngerti apa yang disebut NKRI harga mati. Begitu dia berbalik isunya kocar kacir tuh. Itu bahayanya kalau mulut tidak dituntun oleh akal itu. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oh ya, kemarin saya kira ada satu hal yang kita lupa, kita tidak mengucapkan selamat Hari Paskah buat umat Kristiani ya. Ini meskipun terlambat, kita mengucapkan selamat Hari Paskah ya. Dan mudah-mudahan ini harapan kita itu, mari dengan Paskah ini kita rayakan perbedaan di antara bangsa ini, bukan malah kita kita kemudian menjadikan itu sebagai sebuah sebuah jarak, sebuah tembok membangun antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lain. Iya, itu yang ingin kita ucapkan. Saya dapat banyak ucapan yang sama justru dari teman-teman Muslim saya itu, dan dikasih keterangan yang indah-indah itu, dan saya bilang oke, terima kasih, tapi kita bersaudara pertama-tama sebagai warga negara gitu, bukan karena alasan lain. Dan Paskah itu sebetulnya hari Minggu besok tuh, dan kemarin itu Jumat Agung, dan Jumat itu Agung. hal yang sorry, saya juga paham itu Jumat Agung kemarin ya. Iya. Jadi keadaan kita sebetulnya basis sosial kita bagus banget. Yang merusak adalah mereka yang selalu menginginkan arogan karena dibela oleh kekuasaan. Itu sebenarnya perusak. Jadi percayalah bahwa bangsa ini tidak akan kemana-mana, tidak akan ambil wilayah yang radikal. Keradikalan itu adalah reaksi terhadap arogansi. Kira-kira itu intinya. Oke, mari kita rayakan perbedaan di antara kita semua. Karena saya kira di Islam sendiri disebutkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat, gitu loh. Jadi bayangin, jadi bukannya malah harus kita menjadikan modal untuk membelah bangsa ini. Makasih, Bung Rocky. Dan jangan lupa. Lupa, Anda ingatkan juga jangan lupa 0%. Oke.